4 peristiwa sepak bola Indonesia yang menjadi sorotan dunia. Satu, gol bunuh diri Timnas Indonesia pada Piala Tiger 1998. Pada gelaran Piala Tiger 1998, sekarang AFF, Indonesia sejatinya memulai turnamen dengan penampilan yang sangat menjanjikan. Tergabung dalam grup B, Timnas Indonesia menggilas Filipina 3-0 pada laga perdana. Lanjut di laga kedua mencukur habis Myanmar dengan skor 6-2. 6 poin dikantongi Indonesia sebagai tiket untuk melangkah ke babak selanjutnya. Sementara Thailand yang mengantongi 4 poin berada di tempat kedua klasemen grup. Laga terakhir babak grup B, sekaligus penentuan juara dan runner-up grup, mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand. Sejak awal laga berjalan tampak kedua tim tidak ingin memenangkan pertandingan. Lantaran, bila menang, akan menjadi juara grup, dan di semifinal akan berhadapan dengan Timnas tuan rumah, Vietnam, yang kala itu sangat dikdaya. Memasuki babak kedua, barulah gol-gol tercipta. Indonesia lebih dulu menjebloskan bola ke gawang Thailand di menit ke-53. Susul menyusul gol pun terjadi hingga kedudukan sama kuat 2-2 di menit ke-84. Drama opera sabun tercipta di menit ke-90, kala punggawa Timnas Indonesia, Mursid Effendi, dengan sengaja mencetak gol ke gawang sendiri. Gol bunuh diri ini menghantar Thailand memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 atas Indonesia. Thailand menjadi juara grup dan Indonesia keluar sebagai runner-up. Gol bunuh diri ini sangat mengejutkan, bukan saja oleh penonton di Stadion Thong Nhat, Ho Chi Minh, Vietnam, tetapi juga supporter sepak bola di tanah air yang menyaksikan dari layar kaca. Unsur kesengajaan dalam gol bunuh diri ini sangat terlihat jelas. Apalagi, setelah gol terjadi, Mursid Effendi disambut oleh rekan setimnya dan justru melakukan selebrasi. Supporter Timnas Indonesia pun geram dengan kejadian ini. Ketidakpuasan, sindiran, hingga caci maki tidak hanya dilayangkan pada para pemain tetapi juga ditujukan ke PSSI, yang dinilai ikut bertanggung jawab atas kejadian memalukan itu. Buntutnya, FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada PSSI, denda sebesar $40.000 AS, sedangkan Mursid Effendi dikenai sanksi larangan beraktivitas di sepak bola internasional seumur hidup. Dua, skandal laga Indonesia versus Bahrain. 29 Februari 2012, Timnas Indonesia melawat ke Riffa, Bahrain, untuk menghadapi Timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu, Bahrain membutuhkan keunggulan 9 gol untuk lolos ke babak kualifikasi berikutnya. Bahrain juga membutuhkan kekalahan Qatar di laga lainnya. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Timnas Indonesia telah kalah segala-galanya dari Timnas Bahrain. Timnas Indonesia juga telah kalah dalam seluruh pertandingan kualifikasi. Adanya dualisme kompetisi menjadi penyebabnya. Indonesia hanya membawa pemain yang berlaga di Indonesia Premier League, walau banyak pemain yang lebih baik dan berpengalaman ada di Liga Super Indonesia. Tidak ada pemain yang memiliki lebih dari 12 caps untuk Timnas. Hanya 3 pemain yang pernah membela Indonesia sebelumnya, yakni Syamsidar, Irfan Bahdim dan Ferdinand Sinaga. 8 pemain dalam starting line-up juga melakoni laga debut di pertandingan ini. Kartu merah kiper Syamsidar pada menit ketiga mengawali penderitaan Timnas Indonesia di laga ini. Diganjar 4 penalti sepanjang laga, walau 2 diantaranya mampu digagalkan kiper pengganti, Andi Muhammad Guntur. FIFA pun menyelidiki pertandingan ini yang dianggap tidak biasa. Sebelum laga ini, kekuatan kedua tim dinilai cukup seimbang. Keduanya sudah 6 kali bertemu. Masing-masing telah memenangkan 2 pertandingan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tiga, tragedi Kanjuruhan.
Kanjuruhan Malang, 1 Oktober 2022. Kericuhan terjadi menyusul kekalahan tim tuan rumah, Arema Malang, dari sang tamu dan rivalnya, Persebaya Surabaya. Sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan. Menurut pihak kepolisian, massa membuat kerusuhan dan menyerang pemain dan official tim. Polisi yang berusaha melindungi para pemain terlibat bentrok dengan massa. Kekacauan tidak bisa dihindari. Hingga aparat keamanan terpaksa menembakkan gas air mata, yang sayangnya mengarah juga ke tribun selatan, posisi yang aman dari gesekan ini. Penonton pun berlarian kalang kabut demi menghindari semprotan gas air mata. Penumpukan kerumunan tidak bisa dihindari, terutama di lokasi pintu keluar stadion. Penghimpitan massa ini menyebabkan sejumlah penonton mengalami asfiksia, yakni suatu kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan pasokan oksigen yang dalam kasus ini disebabkan oleh penghimpitan kerumunan dan tembakan gas air mata yang terus-menerus. Hingga tanggal 24 Oktober 2022, tercatat 135 orang meninggal dan 583 orang mengalami cedera buntut dari kasus ini. Kasus ini menjadi tragedi paling mematikan se-Asia, dan yang kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Empat, penolakan terhadap timnas Israel. Hoki Caraka, Arhan Kakak dan kawan-kawan harus mengubur mimpi berlaga di turnamen besar sekelas Piala Dunia U20. Pasalnya, FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, menyusul rilis resmi pada Rabu, 29 Maret 2023, malam. Pengumuman terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah merupakan imbas dari beragam penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel U20 yang lolos kualifikasi UEFA. Gelombang penolakan yang muncul di waktu mendekati drawing grup Piala Dunia U20 2023 dinilai tidak sejalan dengan agenda FIFA yang memang sedari awal mengizinkan Israel berpartisipasi dalam seluruh turnamen di bawah naungan FIFA. Sementara Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah melalui bidding tahun 2019 silam, mengemban amanat dari sisi penyelenggaraan, dengan menerima seluruh peserta putaran final tanpa kecuali. Kian dekat hari H penyelenggaraan, penolakan timnas Israel U20 kian santer terdengar, dari beberapa tokoh, ormas, dan partai politik. Akibatnya agenda drawing group atau undian pembagian grup yang sedianya digelar 31 Maret 2023 dibatalkan oleh FIFA. Banyak upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar situasi kembali kondusif. Pemerintah berkeyakinan bahwa keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi luar negeri bangsa Indonesia terhadap Palestina. Pemerintah juga mengutus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bernegosiasi dengan Presiden FIFA di Qatar, Selasa, 28 Maret 2023. FIFA kemudian memutuskan untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah.